Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 4 saham bagus yang bisa diwariskan dan perusahaannya hampir mustahil untuk bangkrut, guys ya. Kita bisa dapat dividen plus capital gain-nya asal paham strateginya. So, ini akan sangat menarik, jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Langsung saja kita ke sahamnya. Jadi 4 saham yang saya maksud adalah saham big banks, yaitu perbankan besar yang ada di Indonesia. Ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI ya guys ya. Langsung saja kita ke BBCA atau Bank BCA. Ya, ini sudah rilis ya laporan keuangan kuartal 4 2023, di mana laba Bank BCA tumbuh 19,4% yang menjadi 48,6 triliun sepanjang tahun 2023. Data ini atau angka ini cocok ya dengan angka di sekuritas guys ya. Kita lihat di sini untuk annualize-nya itu di 48,6 triliun. Berarti sudah cocok guys ya dengan angka sekuritas dan juga angka yang ada di newsnya seperti itu. Nah, jadi untuk saham big banks ini sebenarnya tidak perlu kita analisa kembali ya, tidak perlu kita perdebatkan lagi ya guys ya, sebagus apa big banks ya, lalu potensi kenaikannya seperti apa. Nah, yang perlu kita pahami adalah banyak teman-teman investor ini masih bingung ya, apalagi yang pemula. Masih bingung kapan sih waktunya kita masuk di saham bagus. Ya, rata-rata mereka sudah menemukan saham-saham bagus ya, baik dari channel YouTube ataupun mungkin dari pendapat orang lain yang mereka analisa kembali, oh iya benar ternyata valuasinya murah ya, ternyata dividennya besar ya, ternyata sahamnya bagus ya, prospeknya oke gitu guys ya. Tapi terkadang ya investor itu mereka tidak tahu ya kapan harus membeli saham bagus tersebut. Belinya di harga berapa yang bagus gitu guys ya. Kira-kira ini yang cocok harganya berapa seperti itu. Nah, jadi untuk saham big bank saya akan lebih membahas kepada tekniknya ya guys ya, daripada kita bahas fundamental yang sudah jelas-jelas ini saham bagus seperti itu ya. Tidak perlu diperdebatkan lagi masalah fundamental ya. Paling ya tinggal kita bandingkan aja lah dari sisi valuasi seperti itu. Nah, jadi untuk BBCA ini adalah big banks dengan valuasi yang paling mahal ya guys ya, dengan PE ratio 23,70 kali dan PBV 4,76 kali. Ya, laba bersihnya yang nggak usah diperdebatkan lagi ya. Ini sudah naik ya, mengalami kenaikan secara year on year dan juga secara konsisten. Ya, bukan hanya net income, bahkan harga sahamnya pun ini mengalami kenaikan secara konsisten gitu guys ya. Dari tahun ke tahun, BBCA ini selalu mengalami kenaikan. Tahu dari mana Kak? Ya, teman-teman cek aja seasonality-nya ya, di mana hampir 100% guys ya, BBCA ini dia selalu mengalami kenaikan ya di sepanjang tahun gitu guys ya. Jadi untuk full year-nya ini rata-rata mengalami kenaikan. Teman-teman lihat aja ya. Dari tahun 2010 kita langsung aja ini 15 tahun ya. Dari tahun 2010 ya BBCA ini dia terus mengalami kenaikan meskipun di tahun 2015 kenaikannya ini tipis ya, 0,19%, lalu di tahun 2020 ketika Covid melanda itu juga kenaikannya tipis hanya 1,12%. Nah, untuk 2024 ini kan belum full ya, baru di Januari aja nih merah ya. Jadi secara rata-rata BBCA ini selalu mengalami kenaikan, berarti probabilitas kenaikannya 100% seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ya sahamnya selalu konsisten mencatatkan laba yang bagus ya. Kinerja laba bersihnya itu selalu naik, berarti memang BBCA ini layak gitu guys ya, menjadi ibaratnya saham nomor satu yang ada di Indonesia dengan market capital terbesar ya di IHSG. Ya, karena memang perusahaannya bagus dan juga selalu mencatatkan laba yang bertumbuh. Walaupun demikian, BBCA ini bukan tanpa kekurangan gitu guys ya. Ada kekurangannya yang selalu saya perhatikan, yaitu adalah dari sisi dividen yield, di mana BBCA ini dividen yield-nya itu paling rendah dibandingkan saham big banks lainnya. Ya, dividen yield-nya ini hanya 2,27% aja, guys. So, jadi gimana nih strateginya ya untuk di BBCA dan big banks lainnya? Saya memperhatikan guys ya, dari sisi harga ini memang belum saatnya untuk membeli lagi BBCA. Meskipun ya sudah keluar rilis laporan keuangan kuartal 4 dan laba BBCA juga naik ya secara year on year 19,4%. Tapi saya melihat ini belum waktunya untuk kita mencicil BBCA ya, di mana di 1 minggu terakhir saham BBCA sudah mengalami penurunan 2,60%.
Jadi, kapan waktunya beli BBCA? Nah, ini yang menarik ya. Kapan sih Kak waktunya beli BBCA ya? Karena tadi saya sempat singgung ya, di mana banyak investor ini bingung ya, terkadang bingung gitu guys ya. Kapan sih kita harus belinya, di harga berapa sih ya? Untuk harganya ini sebenarnya tidak ada yang tahu pasti gitu guys ya, di berapa harganya. Tapi kita bisa ibaratnya mempertimbangkan untuk melakukan all in. Kalau saya sih biasanya all in gitu guys ya. Kalau misalkan sudah yakin dengan sahamnya dan sahamnya itu memang bagus gitu guys ya, labanya bertumbuh dan rutin bagi dividen ya. Ya udah saya all in aja gitu guys ya. Saya dorong semuanya ya, mirip Lokeng Hong lah guys ya, permainannya seperti itu. Tapi tetap saya punya strategi ya, meskipun saya sudah strike ya, push semua uang saya ke satu saham, tapi saya tetap menggunakan teknik yang namanya DCA atau dollar cost averaging, di mana saya bisa mendapatkan harga terendah ya guys ya, harga terendah meskipun ya hanya beberapa lot aja, tapi nanti kalau misalkan harga sahamnya turun saya masih bisa beli harga terendahnya seperti itu ya, karena untuk timing the market ini akan sangat sulit, tapi untuk timing momentum ya ini bisa ya, bisa berhasil, dan ini sudah sering saya lakukan gitu guys. Jadi kapan beli saham Big Banks? Jawaban simpelnya adalah ketika IHSG tertekan ya. Ketika IHSG turun, saham Big Banks turun. Nah, disitulah teman-teman waktunya beli saham perbankan besar. Ya, itulah waktunya saya pribadi ya untuk all in di saham perbankan besar. Oke guys. Ya teman-teman perhatikan ya IHSG ya. Saya nggak buka IHSG di sini. Teman-teman perhatikan aja IHSG ya, di bulan November ya, bulan November lah sampai Desember lah 2023, IHSG-nya tertekan, begitupun juga dengan saham-saham Big Banks ya. Tapi teman-teman perhatikan di bulan Agustus September, Big Banks-nya, sorry, IHSG-nya itu dia masih naik ya, masih di atas. Tapi ketika IHSG turun, rata-rata ya Big Banks juga akan mengalami penurunan. So, waktu terbaik untuk membeli saham Big Banks adalah ketika IHSG turun dan Big Banks-nya ikut turun. Ya, ini terjadi di semua saham Big Banks. Seperti itu. Biasanya itu simpelnya. Lalu gimana nih untuk BBCA? BBCA saya melihat dia masih akan turun ya, terutama di bulan Februari ya. Teman-teman lihat aja chartnya ini di 1 tahun ya, ini sudah mulai turun nih guys ya. 1 minggu ini sudah turun 2,60%. Lalu kita bahas juga ya saham BBRI guys ya. Kita ke BBRI, di mana BBRI ini belum rilis ya laporan keuangan kuartal 4 2023, tapi bisa dipastikan atau bisa diproyeksikan bahwa BBRI juga akan mengalami kenaikan dari sisi laba bersih dari 51,1 triliun ya menjadi 58,6 triliun, dan angkanya saya rasa tidak akan jauh berbeda lah dengan proyeksi yang disodorkan ya oleh sekuritas seperti itu. Dari sisi valuasi juga lumayan cukup mahal ya, PE ratio-nya 14 kali, PBV-nya di angka 2,68 kali guys. Ya just so lah untuk BBRI ya, tidak semahal BBCA seperti itu. Nah, jadi apa yang saya suka dari BBRI ini, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di 1 tahun terakhir harga BBRI ini dia cukup fluktuatif ya guys ya, volatilitasnya tinggi. Ini yang saya suka nih dari BBRI. Makanya kemarin ya pas di bulan November itu saya all in-nya ke BBRI guys ya. Saya all in-nya ke BBRI, jadi pas naik. Nah, ini kita punya keputusan nih, apakah kita mau take profit dulu atau mau tambah muatan nanti di bawah gitu guys ya. Nah, kalau misalkan kita tunggu dan kita putuskan untuk tambah muatan di bawah, berarti nanti capital gain kita tidak akan maksimal ya, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi untuk BBRI kalau misalkan teman-teman punya di average 4.500-an ya, di bawah 5.000, kemarin kan turun paling sampai 4.800, 4.900-an guys ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya average di 4.500, nah ini nggak usah di take profit juga nggak apa-apa ya, karena kemungkinan ya untuk harga Big Banks ini akan selalu naik seperti itu guys ya, seiring dengan pertumbuhan net income-nya. Ya, jadi untuk BBRI ini yang saya suka adalah di mana BBRI ini selalu memberikan kesempatan kedua, selalu memberikan kesempatan ketiga untuk saya pribadi bisa all in gitu guys ya. Mungkin teman-teman ada yang cicil beli juga gitu guys ya. Nah, untuk BBRI ini dia selalu kasih kesempatan kita untuk entry ya. Nah, teman-teman perhatikan chartnya ya, dari bulan November ya sampai kemarin all time high. Ini dia sangat volatil ya. Dia kalau naik ya naik pas, tapi ada turunnya gitu guys ya. Di sini ada higher low. Nah, ini adalah kesempatan kedua. Ya, higher low ini adalah kesempatan kedua. Lalu dia naik lagi, ada higher low lagi, ini adalah kesempatan ketiga untuk teman-teman masuk. Dan
bisa mengalami kenaikan ya di saham BBRI, nanti portonya juga menjadi hijau seperti itu guys ya. Jadi untuk BBRI ya kemungkinan dia akan lanjut naik juga, tapi ya di Februari ini saya melihat IHSG akan bearish, so saya masih wait and see ya untuk saham-saham big banks termasuk BBRI. Nah, lalu faktor kedua yang saya suka dari BBRI adalah dia dari sisi dividen ya, terutama dividen yield ini lumayan tinggi gitu guys ya, sekitar 5 sampai bahkan bisa tembus 6%-an ya. Dividen yield di 2023 itu di 5,81%. Jadi untuk BBRI ini ada dua faktor yang kenapa saya sangat prefer gitu guys. Saya sangat suka dengan BBRI adalah yang pertama volatilitas harganya tinggi, jadi untuk re-entry atau untuk dollar cost averaging atau untuk cicil beli ini sangat bagus. Lalu dari sisi dividen yield ini juga dividen yieldnya lumayan cukup tinggi guys ya. Nah, jadi sangat menarik lah untuk BBRI ini di mata saya. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Nah, gimana nih untuk Bank Mandiri ya dari sisi pergerakan harga ini dari Agustus sampai Desember kok harga sahamnya dia cenderung sideways gitu guys ya. Kalau misalkan naik yang naiknya nggak seberapa, lalu saatnya turun juga dia turunnya nggak seberapa gitu ya, tidak setajam turunnya BBRI gitu guys ya untuk Bank Mandiri. Nah, perlu teman-teman garis bawah ya untuk Bank Mandiri ini para petinggi perbankan Bank Mandiri ini rutin membeli saham Bank Mandiri. Jadi saya rasa mustahil Bank Mandiri ini bisa mengalami penurunan yang signifikan gitu guys ya. So, Bank Mandiri ini lebih cocok buat teman-teman yang ingin merasa lebih aman gitu guys ya, tidak suka fluktuasi harga, dan nanti di portonya kalau misal teman-teman punya average di 5 ribuan ya ini akan hijau terus gitu guys ya. Jarang turun lah ya untuk Bank Mandiri seperti itu. Kita lihat ya valuasinya P/E ratio 11,29 kali, lalu PBV-nya di angka 2,42 kali. Untuk rilis laporan kuartal 4-nya belum keluar guys ya, jadi diproyeksikan mengalami kenaikan dari 41 triliun menjadi 52 triliun. So, kita akan tunggu ya untuk rilis laporan keuangan kuartal 4, jadi angkanya pun saya rasa tidak akan jauh berbeda. Dan lalu dari sisi dividen yield, nah ini juga menarik gitu guys ya, dari sisi pembagian dividen saham Bank Mandiri, yield-nya ini juga lumayan cukup tinggi ya, dengan potensi dividen yield 4,20% di tahun 2023 kemarin. Nah, jadi untuk tahun 2024 ya semoga saja dividen yield-nya bisa lebih tinggi lagi ya seperti itu. Jadi untuk kalau misalkan kita bandingkan ya dari sisi dividen yield, yang terbesar itu BBRI dulu, baru yang kedua adalah Bank Mandiri ya guys ya. Tapi ya dari sisi harga ini dia memang sering sideways seperti itu. Kita lanjut ke Bank BNI, di mana Bank BNI ini sudah rilis ya laporan keuangan kuartal 4 2023 dengan kenaikan laba bersih ya 14,2% menjadi 20,9 triliun sepanjang tahun 2023 guys ya. Kita cocokkan dengan data di sekuritas. Ya, betul guys ya, 20,9 triliun untuk net income-nya. Nah, untuk BBNI gimana Kak untuk BBNI? Untuk BBNI ini ya, dia juga sebenarnya sempat turun guys ya. Ini sedang mengalami penurunan, teman-teman cek ya di Januari ini dia turun. Nah, lalu dari sisi valuasi. Nah, perbedaan BBNI dengan big banks lainnya adalah dia valuasinya paling murah ya, dengan PE ratio 9,68 kali dan PBV 1,35 kali. Lalu net income-nya juga selalu mengalami kenaikan guys ya, dari 18,3 triliun menjadi 20,9 triliun. Kita akan cek dividen yield-nya ya, dividen yield BBNI ini di 3,62% sepanjang tahun 2023 ya. Nah, jadi untuk dari sisi dividen yield ya, yang terbesar pertama itu adalah BBRI, lalu yang kedua adalah Bank Mandiri, yang ketiga adalah Bank BNI, dan yang terakhir ya yang paling kecil adalah BBCA. Lalu kalau misal kita bandingkan dari sisi valuasi ya, dari sisi valuasi yang paling murah adalah BBNI, yang kedua adalah BBRI, Bank Mandiri, lalu BBCA itu yang paling mahal guys ya, seperti itu. Nah, untuk Bank BNI ini gimana? Bank BNI ini sebenarnya punya tipikal ya, sahamnya ini dia memang cenderung naik terus ya. Ini mirip seperti BBCA sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan dia naik lalu turun, nah turunnya ini tidak akan sama seperti area rendah di sebelumnya gitu guys. Jadi area higher low-nya itu tidak akan lebih rendah lagi ya dibandingkan low yang sebelumnya seperti itu. Jadi dia kenaikannya konstan ya guys ya. Untuk BBN ini juga sebenarnya masih layak untuk dicicil beli karena valuasinya juga masih yang paling murah, tapi dari sisi dividen yield ini ya sedang aja gitu guys, yang nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, masih berada di atas yieldnya BBCA.
Oke guys, kenapa saya bahas perbandingan-perbandingan seperti ini ya? Karena kita tidak mungkin masuk semua gitu guys ya di semua saham big banks. Pastinya ya karena uang kita masih terbatas gitu guys ya. Nah, kita pastinya hanya bisa all in di satu atau dua big banks aja. Sisanya ya kita mencari saham-saham lain yang punya pertumbuhan yang punya porsi pertumbuhan bisa naik lebih tinggi lagi guys ya. Untuk big banks ini kan pergerakannya dia lambat ya. Pergerakan kenaikannya itu kan dia lambat. Jadi nah, kita memutuskan lah untuk masuk di saham big banks yang mana nih ya. Silahkan teman-teman komen aja di kolom komentar. Teman-teman sukanya saham big banks yang mana ya. Karena semuanya juga sama, valuasinya juga menarik. Lalu saham yang bagus, perusahaan bagus yang selalu mencatatkan pertumbuhan dan juga kenaikan dari sisi net income-nya ya, seperti itu. Nah, yang harus teman-teman fokus ya, ini kan big banks ini kan sudah bagus ya semuanya ya, BBCA bagus, BRI bagus, Bank Mandiri bagus, Bank BNI juga bagus. Yang teman-teman harus pahami adalah, nah ini siklus marketnya ya, siklus marketnya teman-teman untuk big banks ini acuannya terhadap IHSG. Jadi ketika IHSG-nya dia di bawah ya, ketika IHSG tertekan, teman-teman pantau saham big banks ini pastinya juga rata-rata ya akan mengalami penurunan. Seperti itu guys ya. Ini adalah fase terbaik untuk membeli saham big banks, yaitu ketika harganya tertekan dan IHSG turun. Lalu apa yang harus teman-teman lakukan setelah membeli? Setelah membeli ya teman-teman hold gitu guys ya. Teman-teman bersabar, teman-teman hold. Teman-teman anggaplah teman-teman itu pemilik dari Bank BRI. Anggaplah teman-teman itu pemilik dari bank-bank besar yang ada di Indonesia ya. Jadi teman-teman santai ya dalam mengholdnya seperti itu. Nah, lalu ada fase markup harga di mana harganya ini akan cenderung mengalami kenaikan, di mana ada higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini adalah fase di mana orang-orang akan sadar, oh ternyata big banks udah naik nih, waktunya saya beli nih. Ya, padahal teman-teman udah akumulasi di bawah seperti itu ya. Kalau saya mungkin saya udah all in di bawah gitu guys. Saya tinggal tunggu aja, tinggal bersabar aja. Nah, nanti ketika teman-teman yang lainnya baru sadar bahwa big banks ini naik, nah di fase distribusi ya, di fase atas ini rata-rata juga masih banyak ya investor yang nekat membeli big banks. Tapi aman, sebenarnya aman ya. Teman-teman beli di pucuk pun aman sebenarnya, tapi kurang tepat aja dan kurang efektif. Kalau misalkan teman-teman pengen dapat dividen plus capital gain-nya seperti itu guys ya. Nah, ini saya coba terangkan ya secara perlahan. Lalu di fase pucuk ini ya, saya bilangnya fase pucuk aja, di pucuk ya, ketika harga sahamnya sudah naik. Kalau big banks itu biasa kita sebut all time high ya. Nah, kalau big banks ini sudah all time high, nah ini teman-teman punya kendali, teman-teman punya hak ya untuk mengambil keputusan. Mau di take profit ya, kalau misal teman-teman punya keperluan atau punya hajat gitu guys ya, punya kepentingan ya, atau mau jalan-jalan gitu guys ya, mau berlibur. Nah, ini teman-teman bisa kok ya untuk take profit sebagian atau take profit semua juga boleh, yaitu tergantung teman-teman. Yang pasti ini akan dapat dividen capital gain, dan nanti teman-teman bisa masuk lagi ketika IHSG turun. Hanya saja catatannya untuk big banks ini ya, kemungkinan besar teman-teman tidak akan dapat harga semurah ketika teman-teman akumulasi di harga awal ini. So, kalau misalnya teman-teman pengen dapat dividen plus capital gain yang lebih maksimal lagi ya dengan tidak menjual sahamnya, berarti teman-teman di fase pucuk ini jangan beli saham big banks-nya. Kapan belinya lagi? Belinya lagi teman-teman ketika harga sahamnya ini sudah turun lagi. Ada markdown, lalu kembali lagi ke fase akumulasi seperti yang ada di gambar gitu guys ya. Oke guys, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Ya tadi saya sudah bilang guys ya, dimana saya di bulan November lalu ya, ketika IHSG turun, ketika Big Banks turun, saya ini all in ya guys ya di BBRI. Jadi ya bersyukurlah dapat profit ya. Nanti kalau misal teman-teman mau dapat dividen lagi dari perbankan besar ya, tinggal masuk aja ya ketika IHSG-nya mengalami penurunan seperti itu guys ya. Karena ketika IHSG turun, ini adalah kesempatan emas ya, peluang yang jarang terjadi. Kita bisa membeli saham perbankan yang ibaratnya sudah terbukti bagus lah ya, sudah terbukti profitnya gede lah ya, seperti itu. Itu adalah kesempatan emas ketika IHSG turun. Dan pesan saya buat teman-teman, silahkan siapkan cash-nya, kita tunggu penurunan IHSG.
Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.